Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzati." Sering-seringlah mengingat sesuatu yang merusak kelezatan-kelezatan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya, rusaklah kenikmatan-kenikmatan dengan cara mengingat kematian, sehingga terhentilah kecenderungan kita kepadanya, lalu fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu Adam, ma akaltum minha samina." Seandainya binatang-binatang ternak tahu seperti yang diketahui oleh anak cucu Adam tentang mati, niscaya kalian tidak akan tega memakan yang sangat gemuk daripadanya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada?" Rasulullah menjawab, "Ya, ada, yaitu orang yang ingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam." Alasan keutamaannya ialah karena ingat kematian secara otomatis akan menimbulkan rasa tidak suka terhadap dunia yang syarat dengan tipu daya, dan mendorong seseorang untuk mempersiapkan diri buat kehidupan akhirat. Sebaliknya, lalai dari mengingat kematian akan mendorongnya untuk tenggelam dalam kesenangan duniawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhfatul mu'mini al-maut." Kematian adalah hadiah yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya dan Imam At-Tabrani. Beliau bersabda seperti itu karena dunia memang merupakan penjara bagi orang yang beriman. Di dalam dunia, ia selalu berada dalam kesulitan karena ia harus mengalami kerasnya siksaan batin, melatih diri untuk menaklukkan keinginan-keinginan nafsunya, dan melawan setan. Kematian akan membebaskannya dari siksaan tersebut. Jadi baginya itu jelas merupakan hadiah yang sangat berharga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mautu kafaratun likulli muslimin." Kematian adalah kafarat atau tebusan bagi setiap muslim. Menurut Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim sejati dan seorang mukmin yang hakiki adalah yang tidak menyakiti kaum muslimin dengan lisan maupun dengan tangannya. Hal itu terwujud dalam akhlak orang-orang mukmin yang belum tercemari oleh kemaksiatan-kemaksiatan, kecuali sebatas dosa-dosa paling kecil dan remeh. Kematian akan membersihkannya dari dosa-dosa seperti itu. Kematian juga menjadi tebusan baginya jika ia menjauhi dosa-dosa besar dan mengerjakan amalan-amalan yang diwajibkan oleh agama. Atta al-Khurasani meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sekumpulan orang yang sedang tertawa keras. Lalu beliau bersabda, "Selingilah majelis kalian dengan mengingat sesuatu yang dapat merusak kenikmatan-kenikmatan." Mereka pun bertanya, "Apa itu yang dapat merusak kenikmatan-kenikmatan?" Beliau bersabda, "Kematian." Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min dzikril mauti fa innahu yumahhisu dzunub wa yuzhidu fid dunya." Sering-seringlah mengingat kematian, karena sesungguhnya hal itu dapat menghapus dosa dan mengikis ambisi terhadap dunia. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Rasulullah SAW bersabda pula, "Kafa bil mauti mufarriqan." Cukuplah kematian sebagai pemisah. Beliau juga bersabda, "Kafa bil mauti wa'idan." Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Hadis Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid.
Di sana ada beberapa orang yang sedang berbicara dan tertawa-tawa. Beliau lalu bersabda, "Ingatlah akan kematian. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalau saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Suatu hari, seorang sahabat disebut-sebut dan dipuji-puji oleh sahabat-sahabat yang lain di hadapan Rasulullah SAW. Mendengar itu, beliau bertanya, "Bagaimana teman kalian itu mengingat kematian?" Mereka menjawab, "Kami hampir tidak pernah mendengar ia menyebut-nyebut tentang kematian." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu ia tidak seperti yang kalian duga." Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengatakan, "Pada suatu hari aku menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di tengah-tengah 10 orang sahabatnya. Seorang sahabat Ansar bertanya, 'Siapa orang yang paling pintar dan paling mulia wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Aktsaruhum dzikaran lil mauti wa asyadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyasu dhahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah." Orang-orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling serius mempersiapkannya dalam menghadapinya, itulah orang-orang yang pintar. Mereka memperoleh kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam sebuah athar disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kematian akan mengungkap aib-aib dunia dan tidak menyisakan kegembiraan bagi orang yang mau berfikir. Ar-Rabi bin Khusaim mengatakan, tidak ada barang gaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Seorang bijak berkirim surat kepada seorang temannya, "Wahai temanku, waspadalah terhadap kematian di dunia ini sebelum kamu pergi ke suatu negeri di mana kamu sangat menginginkan kematian, namun keinginanmu itu tidak akan terpenuhi." Ketika mendengar kematian disebut-sebut di hadapan Ibnu Sirin, seluruh anggota tubuhnya terasa lumpuh. Hampir setiap malam Umar bin Abdul Aziz berkumpul dengan para ulama ahli fikih. Mereka biasanya saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat, dan akhirat. Lalu mereka menangis bersama seakan-akan sedang menghadapi jenazah. Ibrahim At-Taimi berkata, "Ada 2 hal yang memutuskan aku dari kesenangan duniawi, yaitu ketika sedang mengingat kematian dan ketika sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ka'ab mengatakan, barang siapa yang sudah mengenali kematian, ia akan memandang remeh semua cobaan dunia. Mutarrib menuturkan, dalam tidur aku bermimpi seolah-olah ada orang yang berseru di tengah-tengah masjid Basrah. Hati orang-orang yang bertakwa menjadi hancur karena mengingat kematian. Demi Allah, Anda akan selalu melihat mereka dalam keadaan nestapa. Abu Ayyas mengatakan, kami biasa menemui Al-Hasan. Ia selalu membicarakan tentang neraka, akhirat, dan kematian. Sofiyah radhiyallahu an berkata, seorang wanita mengadu kepada Aisyah radhiyallahu an soal hatinya yang keras. Aisyah lalu berkata, sering-seringlah mengingat kematian supaya hatimu menjadi lembut. Setelah melakukan saran Siti Aisyah tersebut, hati wanita itu menjadi lembut. Ia kembali menemui Siti Aisyah untuk mengucapkan terima kasih. Setiap kali soal kematian disebut-sebut di hadapan Nabi Isa alaihissalam, kulitnya langsung meneteskan darah. Nabi Daud alaihissalam selalu menangis seolah-olah seluruh sendinya terasa copot setiap kali disinggung-singgung tentang kematian dan hari kebangkitan. Tapi setiap kali disinggung tentang rahmat, keadaannya kembali seperti semula. Al-Hasan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang pintar yang tidak merasa takut atau sedih jika sedang memikirkan tentang kematian. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada salah seorang ulama, tolong nasihati aku.
Si ulama menjawab, Anda bukan khalifah pertama yang akan matikan. Sang khalifah berkata, teruskan. Si ulama melanjutkan, nenek moyang Anda sejak Adam sudah mencicipi kematian, dan sekarang akan tiba giliran Anda. Mendengar itu sang khalifah pun menangis. Suatu hari Ar-Rabi bin Husaim menggali kubur di dalam rumahnya, dan setiap malam ia tidur di situ. Dengan demikian ia bisa terus-menerus mengingat kematian. Ia lalu mengatakan, kalau sampai hatiku tidak ingat kematian sebentar saja, ia akan rusak. Mutharib bin Abdullah bin Asyakhir berkata, sesungguhnya kematian ini akan merusak kenikmatan orang-orang yang suka bergelimang kesenangan. Oleh karena itu, carilah kenikmatan yang kekal abadi. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada Anbasah, sering-seringlah mengingat kematian, sebab jika hidupmu mudah, ia bisa membuatnya sukar, dan jika hidupmu sukar, ia bisa membuatnya mudah. Abu Sulaiman Ad-Darani menuturkan, pada suatu hari aku pernah bertanya kepada Ummu Harun, apakah Anda menyukai kematian? Ia menjawab tidak. Aku bertanya lagi, kenapa? Ia menjawab, seandainya aku berbuat salah kepada seseorang saja, aku pasti tidak ingin bertemu dengannya. Lalu, bagaimana aku bisa suka bertemu dengan Allah jika aku masih banyak berbuat salah kepadanya? Mudah-mudahan kisah tentang kematian ini menjadi perhatian kita semua agar kita lebih mempersiapkan diri dalam menyambut atau menghadapi kematian kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.